Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, pertengahan bulan, tanggal 17 Oktober 2021. Saya membuat banyak inspirasi, banyak audio, banyak video, banyak tulisan juga di internet. Anda bisa cari nama saya di Google, Firman Pratama. Anda pasti menemukan banyak tulisan, banyak pencerahan, banyak inspirasi untuk Anda simak dan Anda terapkan dalam hidup Anda. Termasuk audio catatan harian ini. Setiap hari saya upload menjelang malam, jam 8 malam gitu ya. Tujuannya supaya Anda sebelum tidur itu dapat inspirasi, dapat pencerahan, dapat ilmu sebelum tidur. Kenapa? Sebelum tidur itu adalah posisi yang bagus gitu ya untuk tubuh Anda istirahat. Tubuh Anda yang mungkin capek-capek gitu ya, jangan langsung tidur hilang, tapi santai dulu, kemudian Anda bisa dengarkan catatan harian. Badannya nyaman, pikirannya juga menjadi lebih pintar lagi. Hari ini hari Minggu, biasanya orang sedang santai di rumah, tapi kalau Minggu malam ada sebagian orang yang gelisah gitu ya, tidak nyaman. Kenapa? Karena besok harus bekerja lagi, besok harus aktivitas lagi. Senin yang libur satu hari, besok sudah mulai kerja lagi. Akhirnya Minggu malamnya itu kayak tidak enak gitu, tidak nyenyak tidurnya. Nah, hari ini tadi saya pagi-pagi bangun pagi, terus saya kemudian setelah sholat subuh saya bangunkan Ami sama Ira. Saya jalan kaki di komplek perumahan. Kemudian setelah kembali sekitar jam 6, setengah 7 keluar belanja gitu ya, belanja sama mamanya Nana, istri saya, sama Ami sama Ira, belanja ke jalan di dekat rumah itu, ada namanya Jalan Taman Pinang. Itu kalau pagi hari Minggu itu kayak ada pasar kaget gitu. Jadi di kanan dan kirinya itu penuh dengan orang jualan. Pakai mobil ya dinikmati saja, berhenti terus saya melihat ada orang jual macam-macam. Istri saya matanya gitu ya melirik ke seorang pedagang hiasan bunga, jadi bunga tiruan gitu ya, dari bunga tiruan, bunga anggrek, ada vasnya putih bagus gitu dan warnanya putih. Istri saya melihat dan dia bilang itu bagus ya gitu. Istri saya memang tidak pernah meminta, hanya ngomong itu bagus ya gitu. Saya bilang ya udah ambil aja. Nah, kadang seperti ini itu dibutuhkan oleh seorang istri dalam meminta sesuatu kepada suaminya. Karena banyak istri terlihat lebih menuntut, terlihat suka meminta kepada suaminya. Efeknya apa? Suaminya jadi bingung, suaminya jadi korupsi dan akhirnya masuk penjara. Salah satu penyebab tingginya korupsi di Indonesia adalah karena ada sebagian istri yang suka menuntut keinginan lebih besar daripada penghasilan suaminya. Akhirnya suaminya bingung dan cara tercepat adalah dengan korupsi. Jadi buat Anda para istri, coba deh kalau Anda meminta sesuatu, itu Anda tidak perlu ngomong untuk minta. Anda kasih kode saja dan Anda bisa gunakan ilmu alfa telepati untuk mempengaruhi suami Anda supaya suami Anda itu jadi loyal sama Anda, jadi suka memberi. Tadi maghrib saya dapat WA dari seorang peserta kelas AMC. Dia chat ke saya, dia bilang, Mas Hilman terima kasih, suami saya berubah. Suami saya sekarang jadi suka ngasih ke saya. Bahkan ini barusan saya dikasih hadiah. Padahal saya tidak meminta secara mulut, tapi pikiran saya memang menggunakan rumus alfa telepati dan dia pun memberi. Ajaib ya katanya. Nah, coba Anda bayangkan ketika para istri seperti itu, Anda tidak perlu capek-capek minta ke suaminya, tidak perlu capek-capek untuk merengek gitu ya, tidak perlu capek-capek untuk marah-marah, meminta hadiah, menaikkan uang belanja dan sebagainya. Anda bisa menggunakan
alfa telepati untuk mempengaruhi suami Anda lebih loyal sama Anda, lebih perhatian, dan tentunya Anda tidak capek marah-marah. Di rumah tidak ada konflik. Di rumah tidak ada yang namanya pertengkaran hanya karena urusan istri minta sesuatu yang lebih. Istri saya seperti itu. Istri saya tidak pernah langsung ngomong mau ini mau itu, enggak. Tapi entah kenapa saya yang tergerak sendiri untuk memberinya sesuatu itu. Dan ketika saya kasih, dia bilang, "Loh, tadi aku mau ini," gitu. Nah, makanya saya bilang ilmu pikiran itu ilmu penting untuk semua orang, apalagi dalam sebuah hubungan rumah tangga. Suami istri yang biasanya marah-marah, biasanya bertengkar, capek. Mending istrinya belajar AMC, belajar alfa telepati, pengaruhi suaminya untuk berubah, nggak usah marah-marah. Suaminya juga, istrinya macam-macam, istrinya suka marah-marah, jangan ikut marah, pengaruhi istrinya. Di AMC belajar bagaimana mempengaruhi manusia, mempengaruhi lewat benda. Itu bisa digunakan sehingga rumah tangganya menjadi adem ayem, enak kan, daripada konflik sana konflik sini, dilihat anaknya jadi tidak baik untuk pertumbuhan anaknya. Itu kenapa saya bilang semua orang wajib belajar AMC. Seperti Mbak hari tadi kalau kemarin sudah kelasnya dari orang Malaysia, dari Sabah, sekarang dari Hong Kong. Dari Hong Kong dia belajar bagaimana menggunakan pikirannya. Dia belajar bahwa dia seorang pekerja yang di sana dari Indonesia. Dia bekerja di sana, kemudian tadi dia belajar, oh ternyata seperti ini, sehingga dia belajar untuk mempengaruhi suaminya di Indonesia. Dan tadi baru belajar sampai 5 jam. Di akhir kelas dia bilang suami saya sudah respon baik. Nah, bahkan dia bilang cepat sekali ya efeknya. Itulah keajaiban pikiran, itulah kekuasaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Menggunakan pikiran itu berarti menggunakan kekuasaan Tuhan. Kan yang buat pikiran adalah Tuhan, yang membuat otak juga Tuhan. Kalau kita menggunakan pikiran berarti menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan, menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau Anda tidak mau menggunakan pikiran Anda, berarti Anda menolak apa yang sudah Tuhan berikan. Berarti Anda mengingkari nikmat yang sudah Tuhan berikan. Memahami bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana mempengaruhi suami, mempengaruhi istri, mempengaruhi anak, itu penting dalam sebuah rumah tangga. Biasanya juga istri ngelihat suaminya bersikap aneh sudah marah-marah. Suami juga lihat istrinya malas-malasan marah-marah. Coba kalau cukup di alfa telepati, dipakai AMC-nya, disuruh virtualnya, semuanya menjadi mudah. Makanya banyak peserta kelas AMC yang dia cerita bahwa suami saya sudah berubah, mas, istri saya sudah berubah, dan sekarang jadi tambah sayang, tambah sering ngasih hadiah sama saya. Bahkan ada yang dia WA saya, dia punya pasangan, belum menikah, pasangan ini cuek gitu. Berarti begitu setelah belajar AMC, dia kerjakan rumusnya, pasangannya berubah jadi lebih romantis, lebih sayang sama dia, ya kan? Artinya apa? AMC bukan hanya untuk keuangan, bukan hanya untuk bisnis, bukan hanya untuk karir, tapi juga untuk membuat rumah tangga menjadi bahagia, menjadi sakinah, mawaddah, dan warohmah. Semuanya tergantung dari isi pikiran Anda sendiri. Selamat malam, selamat istirahat, renungkan ini, dan salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.